pada saat ini sedang berlangsung kegiatan vaksinasi COVID-19. Jadi yang hadir di sini ada beberapa balai di lingkungan Kementerian PUPR. Salah satunya adalah Balai Wilayah Sungai Sumatera II. Untuk tahap ini dari Balai Wilayah Sungai Sumatera II yang ikut di sini sebanyak 127 calon peserta vaksinasi. Itu terdiri dari para pejabat struktural, para kasatker, para PPK, dan juga pelaksana teknis. Diutamakan yang saat ini adalah yang sering pergi ke lapangan, sering berhubungan dengan masyarakat. Dan nanti direncanakan di habis Lebaran kita akan melaksanakan vaksinasi lagi. Kita akan mohonkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara untuk dilakukan vaksinasi lanjutan yang terhadap pegawai BWS Sumatera II yang belum mendapat kesempatan untuk diberi vaksinasi pada hari ini. Harapan kami kepada pegawai Balai Wilayah Sungai Sumatera II yang telah divaksin pada hari ini, kami berharap agar tetap menjaga aturan, menjaga protokol kesehatan. Walaupun sudah divaksin, ya tetap selalu menggunakan masker, mencuci tangan, dan lain-lain sesuai dengan protokol kesehatan. Itu harapan kami kepada para pegawai di lingkungan Balai Wilayah Sungai Sumatera II. Kita divaksin ini adalah tujuan untuk mendapatkan kekebalan, terutama kepada yang namanya virus COVID ini, coronavirus ini. Artinya kalau misalnya setiap ada tahap-tahap periode, masing-masing kelompok ada yang divaksin, artinya kita akan mendapat kekebalan seluruhnya, bukan hanya kelompok-kelompok, untuk mendapatkan kekebalan menyeluruh. Yang selesai vaksin, yang boleh dilakukan adalah ya melakukan seperti aktivitas biasa yang disarankan pemerintah, ya, yang diajukan pemerintah. Yang tidak boleh, ya kita harus jangan melepas protokol kesehatan. Selama divaksin itu tetap harus kita jalankan protokol kesehatan dengan ketat, menjaga imunitas tubuh kita supaya tetap terjaga, supaya kita tidak gampang untuk terkena dengan virus ini. Bukan berarti kalau kita sudah divaksin bahwa kita akan kebal untuk yang namanya virus COVID ini. Untuk sementara masih ada peraturan pemerintah yang menyatakan yang namanya berkerumun atau melakukan kegiatan yang beramai-ramai berkumpul itu masih tetap dijalankan, tidak boleh. Tetapi untuk yang bepergian juga mungkin dalam menghadapi Lebaran ini, bulan puasa ini, sudah ada keluar peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa kita tidak boleh melakukan mudik. Secara keseluruhannya, saya belum pernah mendengar bahwa ada yang mendapatkan efek samping, ya, yang efek sampingnya fatal. Paling efek sampingnya yang biasanya paling pegal-pegal, mengantuk atau mudah lapar. Yang lebih berat belum ada. Kalau yang boleh mengikuti vaksin, semua sekarang ini 18 tahun sampai 60 lansia. Tetapi kalaupun misalnya masyarakat itu mempunyai komorbid, itu mesti tetap harus ada pantauan dari pengawasan dari dokter, baru boleh melakukan. Ibu hamil nggak ya? Ibu hamil dan menyusui itu saja yang sampai sekarang yang tidak boleh divaksin. Ya, karena kita sadar bahwasanya COVID-19 ini bisa diputus untuk menyelamatkan orang lain ya dari hal seperti ini, ikut vaksin. Ya rasanya seperti disuntik pada umumnya ya, paling terasa kayak digigit semut, dan sekarang memang agak-agak kebas gitu ya, tapi ya tidak ada gejala yang berarti sih. Yang penting kita harus jujur kepada petugas kesehatan. Pas di screening kita harus mengatakan penyakit-penyakit apa yang kita alami, sehingga mereka tahu membatasi apakah kita layak untuk mendapatkan vaksin pada saat ini atau ditunda. Jangan takut vaksin, vaksin itu tidak seperti yang kita bayangkan, tidak akan menyakitkan, tapi itu bagus untuk kita dan bisa menyelamatkan
banyak nyawa untuk kebaikan bersama. Harapan kedepannya ya semoga kita bisa hidup dengan normal ya, tidak lagi menggunakan hal-hal seperti ini, kita bisa kembali berinteraksi tanpa batasan seperti dahulu.